Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah alat bantu gambar digital untuk antarmuka aplikasi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi terakhir yaitu Blender. Lebih tepatnya Blender 2.91 ya, dapat diakses pada blender.org ya. Aplikasi Blender ini berfungsi untuk membuat objek 3D ya, dari objek 3D, rigging, animasi, uh, video editing, bahkan bisa ya sound editing dan berbagai macam hal bisa kita lakukan dengan menggunakan Blender ya. Jadi di sini kita bisa lihat about dari Blender ya. Blender sendiri bersifat free atau open source ya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk segala hal ya, dari kerjaan yang gratisan atau bekerja untuk mencari uang juga bisa ya, karena ini sifatnya adalah open source. Oke, silakan langsung aja di download di bagian tab downloadnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk 3D modeling bisa, untuk rendering bisa, sculpting bisa, grease pencil bisa, animation and rigging. VFX sebenarnya bisa juga di Blender, cuma kemarin biar kita pelajari satu aplikasi untuk editing, kita pakai itu aja. Apa namanya? Kita pakai si DaVinci Resolve, jadi nggak masalah. Tapi kalau kita mau pelajari tentang VFX bisa juga di Blender sebenarnya. Nah kemudian nanti kita bisa juga buat simulation, kemudian ada pipeline-nya, video editing, scripting, bahkan ya scriptingnya pakai Python, dan interface-nya kita bisa edit ya untuk UI-nya ya. Nah namun kita untuk penggunaan Blender ini kita nggak bahas semua ya, kita lebih fokus ke bagian 3D modelingnya aja. Kemudian nanti mungkin sedikit tentang animation and rigging. Yang kemudian nanti kita coba langsung menyiapkan objek 3D tersebut sebagai aset untuk mengembangkan aplikasi ya. Jadi nanti Blender ini berfungsi untuk kita menyiapkan objek 3D yang sudah ada. Dalam artian di sini sudah ada ini kita nyari dari internet ya. Dalam artian objek 3D sebenarnya banyak banget yang bisa kita download secara gratis di internet, bisa via macam-macam, bisa dari Unity Asset Store, bisa dari Asset Store-nya Unreal, bahkan seperti bawaannya ini sudah diberikan oleh Adobe si Mixamo. Di situ juga kita bisa menyiapkan berbagai macam 3D model yang bisa kita gunakan sebagai aset untuk pengembangan aplikasi multimedia ya, bisa aplikasi augmented reality, bisa aplikasi virtual reality, juga bisa untuk pengembangan aplikasi game ya. Intinya semua aplikasi yang membutuhkan objek 3D. Memang kita memang bukan orang desain ya, cuma istilahnya untuk mempelajari aplikasi Blender ini sebenarnya tidak terlalu sulit, dalam artian sebenarnya apalagi kita sudah punya basis untuk menggunakan aplikasi desain 2 dimensi. Aplikasi desain 3D ini memang kalau kita buat objeknya memang rada sulit ya, butuh waktu. Tapi kalau cuma sekedar untuk import export sebenarnya nggak terlalu sulit. Oke, jadi langsung aja untuk pertemuan pertama ini kita mengenal environment-nya dulu. Jadi kalau bagian belum download langsung aja klik di download di sini. Kemudian download installernya untuk versi 2.91. Ukurannya nggak terlalu besar, cuma 160 mega. Oke. Ini dia UI dari Blender pertama kali. Ada splash screen sedikit menjelaskan tentang beberapa project-project yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, namun di sini saya sudah merubah untuk kliknya ya. Untuk versi Blender 2.9, 2.8 ke atas sebenarnya untuk selectionnya menggunakan klik kiri. Cuma di sini karena saya sudah biasa menggunakan versi Blender di bawah itu yang menggunakan klik kanan, jadi saya menggunakan klik kanan untuk selection. Mungkin silahkan nanti kalian bisa ikuti hal tersebut. Jika kalian ingin menggunakan klik kanan sebagai selection, bisa dirubah di bagian preference, kemudian di bagian keymap ya. Di sini kebetulan saya pakai versi Blender 27X ya. Jadi kalau kalian sudah pernah pakai Blender sebelumnya dan ingin merubah dia ke versi Blender di bawah 2.8, bisa dirubah di sini di bagian keymap Blender. Kemudian bagian select width-nya left atau right bisa dirubah. Nah kalau kalian memang udah istilahnya memang karena kalau baru pakai Blender sebaiknya memang pakai left. Tapi karena saya sudah terbiasa, di sini saya rubah jadi right, nggak masalah kok ya. Tinggal diikutin aja. Kalau misalnya saya klik kanan, berarti di situ saya untuk selection ya. Oke.
Tapi sebenarnya ada baiknya teman-teman rubah aja semua biar nggak bingung ya. Dalam artian biar nggak bingung istilahnya apa yang saya kerjain di sini tidak berbeda dengan apa yang teman-teman pelajari nanti. Jadi langsung aja untuk merubahnya di bagian file, kemudian edit, preference, di situ rubah key map Blender 27X, kemudian pilih preference-nya right click ya. Oke. Kebetulan juga di sini pada bagian space ya, key bindingnya saya rubah si space itu jadi untuk nge-search. Sebentar, key binding space ya, space bar saya jadiin untuk search menu. Jadi kalian bisa misalnya cari search, space bar atau ya, mungkin cari di name aja. Search menu ya, ini search menu saya ganti jadi spacebar ya, karena memang di versi 279 ke bawah itu menggunakan spacebar untuk nge-search. Oke, setelah itu langsung aja di exit ya, atau mau di sini nggak perlu di save, dia otomatis save. Nah, untuk mempermudah proses pembelajaran, di sini saya aktifkan screencast untuk keyboardnya. Udah saya tambahin add-on di sini screencast key, jadi kelihatan ya di bagian sebelah sini apa yang saya klik, apa yang saya lakukan untuk menghasilkan proses yang terlihat di sini. Oke, pertama-tama silahkan perhatikan di sini ya, ini adalah environment 3D dari Blender ya, namanya aplikasi 3D pasti menggunakan 3 dimensi ya. Mungkin sebenarnya nggak jauh berbeda dengan tampilan di Photoshop, Illustrator, atau GIMP, atau Inkscape, di mana di situ kan memang menggunakan bidang kartesian juga, tapi cuma 2 dimensi ya. Jadi cuma ada sumbu X dan Y ya, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, cuma di sini memang yang nambah cuma 1 dimensi, tapi sebenarnya dikali 3 ya. Jadi nanti jadi ada tiga dimensi, ada sumbu X dan Z, ada sumbu Y dan Z, dan ada sumbu X dan Y. Jadi ada 3 dimensi yang berbeda ya. Jadi ada sudut pandang depan, sudut pandang kanan, sudut pandang atas ya. Depan, belakang, samping, atas ya. 3 hal itu bisa kita pahami istilahnya untuk mempermudah kita dalam proses navigasi ya. Nah, berbeda dengan pada saat kita belajar menggunakan aplikasi 2 dimensi, kan kita nggak bakal tersesat ya di sini. Tapi kalau kalian nggak sengaja nge-scroll jauh banget, ini kita bakal kebingungan sedang di mana ya. Jadi hati-hati untuk zoom in zoom out pakai scroll ya. Nah, kemudian untuk memutar kamera ini kita bisa pakai middle mouse ya. Tahan klik middle mouse-nya, kemudian gerakin mouse ke kiri kanan untuk rotasi ya, kemudian tahan shift middle mouse itu untuk memindahkan sudut pandang kita ya, kemudian zoom in zoom out dengan scroll in scroll out ya. Oke. Nah, jadi pastikan teman-teman punya mouse yang memiliki 3 tombol ya, 3 tombol yang standar juga boleh, yang penting semua tombolnya berfungsi dengan baik. Oke. Nah, seperti namanya, ini adalah aplikasi 3D, jadi kita bisa menavigasikan diri kita secara 3 dimensi. Secara default pada saat kita buat project baru atau buat file baru di Blender, maka di situ ada 3 objek mendasar, yaitu si kubus, kemudian si lampnya light, dan si kamera. Jadi teman-teman bisa lihat 3 objek utama di sini. Saya klik kanan untuk selection ya. Hati-hati di sini. Nah, informasi objek apa saja yang ada di dalam scene kita, ini namanya scene ya, area kerja kita, atau kalau di Photoshop atau Illustrator namanya kan artboard ya, atau area kerjanya. Di sini namanya adalah scene ya. Nah, kemudian kalau kita pilih objek-objek tersebut ya, maka secara otomatis juga akan dilakukan selection di bagian outline ya. Ini namanya adalah outliner. Di sebelah sini outliner, kemudian di sini adalah properties, kemudian di bagian bawah ini adalah timeline ya. Kemudian di bagian atas adalah menu barnya. Sedikit banyak memang kita fokus di bagian layout dulu aja ya. Oke.
Kemudian nanti di sini sebenarnya ada berbagai macam layout. Ini untuk modeling, ini untuk sculpting, kemudian ada untuk UV editing, texture paint, shading, animation, dan seterusnya. Ya, ada rendering, compositing, scripting. Tapi kita fokus di bagian layout dulu aja. Ya, oke. Nah, jadi begini, ya. Ada beberapa objek primitif yang ada di aplikasi Blender ini. Sebenarnya banyak ya. Secara default di sini cuma ada kubus, satu light dan satu kamera. Ya, untuk memindahkan objek kita bisa menggunakan beberapa operasi. Jadi ada 3 operasi standar pada aplikasi 3D ya. Jadi namanya ada translasi. Itu kita bisa menggunakan grab. Shortcutnya adalah G. Ya, ini untuk melakukan proses pemindahan. Skalasi untuk membesar kecilkan objek, scale S, kemudian ada rotasi R. Ya, ketiga informasi ini bisa kita lihat di bagian sebelah kanan di sini ada location, ada rotation, dan ada scale. Ya, location akan memperlihatkan informasi lokasi. Ya, rotasi akan memperlihatkan informasi rotasinya ya di 3 sumbu, dan di scale untuk informasi skalanya. Ya, oke. Jadi di sini kita kalau mau meletakkan posisi objeknya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini kan kalau kita langsung pencet G ya, bisa dilihat di situ lokasinya acak banget ya. Kita mau sebenarnya cuma memindahin ke kanan sedikit. Tapi di situ kelihatan lokasi di X berpindah 1 meter, bla 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 bla. Kemudian di sumbu Y minus 0,1, di sumbu Z 0,2. Itu semua istilahnya informasinya rada kacau. Ya, kita padahal cuma mau memindahkan objeknya sebanyak 1 ke arah sumbu X positif ya, ke arah kanan. Nah, oke. Untuk melakukan hal ini sebenarnya kita simple aja. Kita bisa langsung aja ketik di sini. Langsung saya klik di sini, pencet 1 atau isi 1 di sumbu X, maka dia akan berpindah sebanyak 1. Oh ya, teman-teman bisa perhatikan di sini satu petak ini menandakan 1 meter di dunia nyata. Jadi di sini menggunakan ukuran dunia nyata ya. Jadi setiap petak ini ukurannya 1 meter ya. Bisa dilihat di sini 1 M. Kalau kita ingin membuat dia lebih kecil dari itu, sebenarnya kita bisa zoom in ya. Kalau kita zoom in di setiap ini, maka ukuran petaknya akan semakin kecil kayak buku petak ya. Misalnya kalau ingin membuat suatu objek yang presisi. Tapi di sini kita simplify aja dulu. Kita kalau mau pindah lokasi sebanyak 1 meter di sumbu X saja, tinggal ketik di sini. Ya, namun kalau kita misalnya mau lebih dinamis sedikit gitu ya, saya ingin berpindah di sumbu X tapi nggak tahu berapa gitu. Tapi saya nggak mau dipastikan juga dengan angka di sini. Saya ingin menempatkan dia secara visual. Ya, kita bisa pencet G dulu ya untuk nge-grab objeknya. Kemudian kita pencet X. Ya, dengan begitu pada saat kita pencet G kemudian pencet X, dia akan terkunci, hanya boleh berpindah di sumbu X saja. Sama halnya kalau kita pencet G, Y, ya, G, kemudian pencet Y, maka kita hanya berpindah di sumbu Y saja. Pencet G, kemudian Z, kita hanya berpindah di sumbu Z saja. Ya, oke. Nah, di sini screen capture nggak terlalu kelihatan ya, tapi yang penting diperhatiin aja apa yang saya sebut. GZ untuk berpindah di sumbu Z. Kelihatan juga di situ sumbu Z-nya juga jadi ke highlight ya. Kalau sampai pencet Y, dia akan sumbu Y-nya ke highlight. Kalau sampai pencet X, sumbu X-nya yang ke highlight. Jadi hal itu yang kita perlu perhatikan kalau hanya ingin bergerak di satu sumbu saja. Sama halnya kalau kita ingin melakukan proses rotasi hanya di satu sumbu. Misalnya saya hanya ingin rotasi di sumbu X, RX, maka saya hanya rotasi di sumbu X. RZ, saya rotasi di sumbu Z. Dan RY, saya rotasi di sumbu Y. Oke. Sama halnya untuk scale. Kalau saya ingin scale di sumbu X saja, scale di sumbu Z saja, atau scale di sumbu Y saja. Ya. Nah, di sini dari tadi apa yang saya lakukan ke cancel ya, karena saya habis nge-grab, saya udah pindah mouse saya, tapi saya klik kanan kembali. Maka perintahnya akan di cancel. Nah, kalau ingin mengeksekusi perintah yang kita lakukan, misalnya GX sesuai yang saya inginkan, maka saya klik kiri. Secara otomatis dia akan berpindah sesuai dengan yang saya inginkan ya. Nah, sebenarnya kita selain bisa menginputkan angkanya di sini, misalnya 8 meter di sumbu X gitu ya. Kita juga bisa secara visual di sini. Misalnya saya ingin berpindah sebanyak 8 meter di sumbu X.
saya bisa pencet G, X, saya ketik 8. Maka saya akan berpindah sebanyak 8 meter di sumbu X juga. Gitu ya. Saya balikin lagi, GX minus 8, maka saya akan kembali ke tengah. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian di sini misalnya saya ingin menambahkan objek-objek lain ya. Yang secara primitif ada di Blender, saya bisa menggunakan perintah A di sini, add ya. Oke, sebelum itu teman-teman perhatiin nggak? Di sini ada kayak lingkaran warna merah putih ya. Ini adalah 3D cursor istilahnya. Untuk memindahkan 3D cursor ini karena saya merubah klik kiri menjadi klik kanan dan klik kanan menjadi klik kiri. Di sini untuk memindahkan 3D cursor menggunakan klik kiri ya. Tapi selection menggunakan klik kanan ya. Biar nggak bingung, saya jelasin di sini. 3D cursor berfungsi sebagai tempat spawn point atau tempat di mana munculnya 3D objek kita ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat 3D cursornya tetap di tengah, kita bisa pencet N, kemudian di bagian view, teman-teman bisa lihat informasi 3D cursor, location-nya ada di mana. Ya, misalnya saya kembaliin ke 0, 0, 0, ya, kemudian rotasinya juga 0, semuanya 0, maka dia akan tepat kembali ke tengah. Nah, 3D cursor sendiri tadi saya sampaikan bahwa dia adalah spawn point atau titik tempat munculnya objek baru. Jadi kalau misalnya saya pindahin di sini, ya, 3D cursornya, kemudian saya klik add di sini, mesh, kemudian saya cari UV sphere, maka di situ akan muncul UV sphere baru. Ya, saya klik kiri di sini, saya add lagi, kemudian mesh, cube, kayak gitu ya. Saya pencet klik kiri di sini lagi, add, mesh, cylinder. Ya, jadi di sini banyak banget jenis-jenis 3D object default yang bisa kita gunakan ya. Tapi untuk sementara ini sebaiknya hanya mempelajari tentang mesh aja. Kalau ingin lebih detail lagi silahkan. Di sini banyak banget jenis-jenis 3D object lain yang bisa kita gunakan ya dalam proses pembuatan objek 3D. Nah, di sini kan posisinya kacau banget ya untuk masing-masing objek. Apalagi kalau kita misalnya belum terlalu paham dalam proses navigasi, maka kita bakal rada kesulitan dalam proses memposisikan objek-objek ini di dalam area kerja kita atau di dalam mesin kita. Oleh karena itu biasanya sih pada saat kita menempatkan suatu objek baru, sebaiknya 3D cursor itu selalu tetap di tengah. Ya, cuma kalau kita mau menggunakan klik kiri untuk menempatkan di tengah, bakal sulit banget. Cara simpelnya selain dengan cara menggunakan kita ketik di bagian informasi shortcut N ini ya, ini shortcutnya N atau kalian klik aja di situ maka akan muncul toolbar sebelah kanan. Kita bisa dengan menekan tombol Shift C ya. Pada saat kita pencet Shift C maka 3D cursor akan secara otomatis balik ke tengah seperti di sini Shift C, maka dia akan kembali ke tengah atau ke pusat koordinat kartesian kita. Maka pada saat kita nge-add suatu objek mesh, misalnya di sini saya add cylinder ya. Oke. Nah, pada saat saya melakukan hal ini ya, saya sudah tahu pasti bahwa silinder ini tepat di tengah-tengah kubus atau tepat di tengah-tengah bidang kartesian. Jadi kalau saya naikin dia sebanyak 2 meter, maka seharusnya tepat di atas kubus ini ya. Perlu diperhatikan bahwa kubus ini sebenarnya ukurannya adalah 2 meter ya. Jadi ada dua petak besar menandakan dia ukurannya 2 meter, 2 meter, 2 meter ya. Mungkin memang di bagian scale nggak kelihatan ya informasi tersebut, tapi kita bisa lihat ukurannya langsung secara otomatis di sini. Sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan measure ini untuk ukur ukuran objek kita, tapi di sini nggak usah dulu, nggak apa. Di sini saya grab ke Z sebanyak 2, maka secara otomatis dia akan tepat di atas kubus ya. Sama halnya di sini saya add cube. Nah, untuk nge-add objek, selain dengan menggunakan add, kita bisa menggunakan shortcut Shift A, mesh, cube, kemudian saya grab ke Z sebanyak 4 sekarang. Nah, saya akan menempatkan posisinya tepat di atas si silindernya. Ya, seterusnya seperti itu misalnya. Ya, apabila kita ingin menambahkan suatu objek yang sama tanpa harus menggunakan shortcut Shift A atau add, di sini kita bisa menduplikat suatu objek ya. Kita tinggal pilih objeknya, kemudian Shift D ya untuk duplikat. Kemudian kalau saya pencet Z, dia akan ke lock di sumbu Z dan saya tambahin 4 lagi. Ya. Jadi kita tinggal hitung-hitungan aja, istilahnya posisi dia saat ini di mana, kemudian ingin menempatkan posisinya di mana.
Sebenarnya kita juga bisa menggunakan fitur snap namanya ya. Di sini ada kayak gambar magnet sedikit, kayak huruf U kebalik gitu, atau tapal kuda aja bilang ya. Kalau saya klik, kemudian di sini snappingnya berdasarkan increment, vertex, edge, phase, atau volume. Di sini mungkin kita nggak perlu ngebahas ini ya, kita simplify aja dulu semua. Di sini, misalnya saya menggunakan increment, saya duplicate sekarang. Teman-teman bisa lihat di sini pergerakannya akan nge-snap ke petaknya. Ya, kalau saya semakin zoom, maka petak yang di snap akan semakin kecil. Zoom lagi misalnya, ya pergerakannya akan benar-benar nge-snap dengan kotak. Tapi saya nggak bakal salah pindahin. Oke, jadi dia bakal bergerak per petak-petak, dia nge-snapping. Ini snapping ini bakal membantu kita untuk memposisikan objek biar nggak salah ya. Karena kalau snapnya mati, kita benar-benar bakal bergerak sesuai dengan yang kita inginkan sih. Benar-benar dynamic, benar-benar istilahnya sih bisa kita taruh dimanapun objeknya, bahkan 0,0000 meter bisa. Cuma hal ini bakal sangat apa namanya, apabila kita nggak paham proses navigasi maka ini akan merusak. Jadi sebaiknya kita aktifkan saja snapnya. Nah misalnya begini, ya saya akan buat suatu objek sederhana aja. Di sini saya hapus dulu. Untuk menghapus kita bisa dengan pilih objeknya dulu, kemudian pencet X dan delete. Ya, kalau mau lebih dari satu, pilih objeknya, shift, klik lagi objek yang lain, kemudian X, delete seperti itu. Di sini misalnya saya duplicate, ya. Kemudian saya bawa ke arah kanan, saya grab ke Z lagi, rotate di sumbu X, Y sebanyak 90 derajat. Kemudian ya bisa lihat di sini sumbu saya duplicate bawa ke X, ya duplicate bawa ke X seperti itu. Saya pilih semuanya ini part-partnya. Ini pun kalau saya mau duplicate part-partnya, semuanya shift D, shift D, rotate Z 90 derajat kayak gitu. Oke. Nah, kita bisa lagi duplicate X, duplicate ke Y, duplicate ke X, duplicate lagi Y. Oke. Ya, jadi sebenarnya dengan cara kerja seperti itu aja kita bisa ngebuat kayak suatu desain bangunan sederhana ya. Nah, gitu. Ya, ini mungkin teman-teman bisa bayangin kayak kita lagi main Lego sederhana gitu ya. Istilahnya memang pembelajaran yang harus kita lakukan untuk memahami bergerak di area 3 dimensi ini bakal cukup panjang waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman nggak membiasakan diri dalam proses pengerjaan pasti bakal kesulitan. Oleh karena itu usahakan untuk dipelajari gitu ya, istilahnya dibiasakan. Anggapan sama aja sih kayak kita belajar naik kendaraan kan ya. Istilahnya kalau kita pahami bagaimana cara menyeimbangkan diri pas naik motor, maka pada saat kita mengendari motor bakal aman gitu loh ya. Tapi memang nggak langsung bisa kan. Belajar naik sepeda dulu juga sama, mungkin jatuh-jatuhan gitu ya. Sama halnya juga pada saat kita mempelajari aplikasi-aplikasi baru ini gitu ya. Istilahnya pasti kita bakal mengalami kesulitan di awal gitu ya. Tapi semakin sering kita coba pelajari gitu ya, semakin kita belajar menggunakan aplikasi tersebut atau mempelajari apapun itu, maka semakin biasa kita untuk menggunakannya. Nah, di sini saya menggunakan snap untuk mempermudah pemindahan objek-objek ini. Ya. Oke. Nah, untuk unselect sebenarnya kita tinggal klik kanan lagi aja objek tersebut, pastikan dia sampai warnanya nggak ke highlight ya. Objek yang ke highlight berarti dia ke select. Oke, misalnya posisinya salah, saya tinggal perbaiki lagi aja. Nah, ini entah objek apa, tapi intinya dengan menggunakan silinder dan box pun kita sudah bisa mencoba untuk istilahnya kreatif gitu ya, membuat apapun yang kita inginkan.
Nah, tapi intinya di sini sebenarnya memang rada random ya yang saya contohkan di sini, tapi intinya adalah saya minta harapan saya teman-teman terus mencoba gitu ya, menggunakan aplikasi ini. Eh, Tugasnya pun mungkin nggak terlalu rumit ya. Intinya di sini tugasnya memang rada random, tapi dengan harapan teman-teman membiasakan diri untuk melakukan proses pemindahan, atau lebih tepatnya agar lebih mudah dalam melakukan proses navigasi di dalam area kerja Blender kita. Ya, oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.